Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Operasi ini berkaitan dengan dugaan praktik lancung dalam pengurusan kegiatan impor barang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, OTT tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian penindakan yang dilakukan tim KPK di sejumlah lokasi, termasuk Jakarta dan Lampung. Dalam lanjutan peristiwa tertangkap tangan terkait pengurusan importasi barang di Bea Cukai, tim telah mengamankan sejumlah 17 orang, ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 5 Februari 2026. Terdiri dari pegawai Bea Cukai dan pihak swasta. Dari total 17 orang yang diamankan, 12 orang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara 5 orang lainnya berasal dari pihak swasta, yakni perwakilan dari PT BR. Menurut Budi, seluruh pihak tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan masing-masing. 12 orang merupakan pegawai pada Ditjen Bea Cukai dan 5 orang lainnya dari pihak PT BR. Saat ini, terhadap 17 orang yang diamankan tersebut, masih dilakukan pemeriksaan secara intensif, kata Budi. KPK belum membeberkan secara rinci peran masing-masing pihak dalam perkara ini. Identitas para terperiksa juga belum diumumkan secara resmi. Masih didalami konstruksi perkara. Budi menjelaskan, KPK masih mendalami konstruksi perkara dalam OTT tersebut, termasuk alur dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses impor barang. Ia menegaskan, KPK akan menyampaikan perkembangan terbaru setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan. Konstruksi perkara dan identitas pihak-pihak yang terjaring akan kami sampaikan setelah pemeriksaan awal rampung, ujar Budi. KPK dijadwalkan akan mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diamankan pada sore hari melalui konferensi pers resmi. Libatkan mantan pejabat Bea Cukai. Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam OTT ini adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai. Namun, KPK belum mengungkapkan secara detail posisi maupun peran mantan pejabat tersebut dalam dugaan perkara. OTT ini diduga berkaitan dengan kegiatan impor yang melibatkan pihak swasta, yang dalam prosesnya disinyalir tidak berjalan sesuai ketentuan. OTT ini berkaitan dengan kegiatan impor yang melibatkan pihak swasta, kata Budi dalam keterangan sebelumnya. Operasi dilakukan di Jakarta dan Lampung. Penindakan dilakukan di beberapa lokasi berbeda. Selain di kantor Ditjen Bea Cukai Jakarta, tim KPK juga melakukan pengamanan di wilayah Lampung. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 4 Februari 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa dugaan praktik tersebut tidak hanya terjadi di satu lokasi, melainkan melibatkan jaringan lintas wilayah. Komitmen KPK awasi sektor kepabeanan. Sektor kepabeanan dan impor barang merupakan salah satu area yang selama ini mendapat perhatian KPK karena dinilai rawan terjadi penyimpangan, mulai dari pengurusan dokumen hingga penetapan nilai barang. KPK secara konsisten menegaskan komitmennya untuk menindak dugaan korupsi di sektor pelayanan publik, termasuk di lingkungan kementerian dan lembaga strategis. OTT ini menambah daftar penindakan KPK terhadap dugaan korupsi di sektor perdagangan dan logistik, yang memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara dan iklim usaha. Menunggu penetapan status hukum. Hingga berita ini diturunkan, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan. Publik diminta menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait hasil OTT tersebut. KPK juga menegaskan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan selama proses hukum berjalan. OTT ini kembali menjadi sorotan karena melibatkan institusi strategis di bidang kepabeanan, yang memiliki peran penting dalam pengawasan arus barang masuk ke Indonesia.